warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranica Wijaya dengan NIM 240171004 Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat tentang materi frasa berdasarkan kelas kata untuk memenuhi tugas ujian tengah semester oleh dosen pengampu mata kuliah sintaksis, yaitu oleh Ibu Dr. Siti Ainin Liusti SPD MKOM. Baik, langsung saja saya menjelaskan materi PPT yang telah saya buat, yaitu tentang frasa berdasarkan kelas kata. Langsung saja kepada pendahuluan. Bahasa memiliki struktur sistematis dari unsur kecil hingga besar. Sintaksis mempelajari hubungan antar kata dalam konstruksi. Frasa merupakan satuan penting dalam sintaksis, lebih besar dari kata, tetapi belum membentuk predikasi. Pemahaman frasa diperlukan untuk menganalisis struktur kalimat secara mendalam. Frasa dapat diklasifikasikan berdasarkan kelas kata nominal, verbal, adjektifal, adverbial, dan proposisional. Pengelompokan ini membantu menentukan fungsi frasa dalam kalimat dan meningkatkan ketepatan makna dalam komunikasi. Makalah ini bertujuan menjelaskan konsep frasa, jenis-jenisnya, dan karakteristiknya untuk meningkatkan kemampuan analisis sintaksis pembaca. Langsung saja kepada materi selanjutnya, definisi frasa. Frasa adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai satu unit gramatikal dalam kalimat, tidak membentuk predikasi penuh, tetapi menjadi komponen penyusun klausa atau kalimat, memiliki inti yang menentukan jenis frasa, serta unsur modifikator atau komplemen yang memberi keterangan tambahan. Contohnya, buku tebal merah. Inti buku, modifikator tebal merah. Pemahaman frasa penting untuk koherensi makna dan analisis struktur bahasa. Selanjutnya, materi klasifikasi frasa berdasarkan kelas kata. Frasa dapat diklasifikasikan berdasarkan kelas kata yang menjadi intinya. Klasifikasi ini mencakup 5 klasifikasi. Yang pertama, frasa nominal, yaitu berpusat pada kata benda nomina sebagai inti. Yang kedua, frasa verbal, yaitu berpusat pada kata kerja verba sebagai inti. Yang ketiga, frasa adjektifal, yaitu berpusat pada kata sifat adjektiva sebagai inti. Yang keempat, frasa adverbial, yaitu berpusat pada kata keterangan adverbia sebagai inti. Yang kelima, frasa proposisional, yaitu berpusat pada kata depan preposisi sebagai inti. Selanjutnya, pada materi ciri-ciri dan karakteristik masing-masing jenis frasa berdasarkan kelas kata. Yang pertama, frasa nominal. Ciri-cirinya, inti adalah nomina, sering dimodifikasi oleh adjektiva, numerelia, atau frasa lain. Struktur umum, modifikator tambahan, inti tambahan, komplemen. Karakteristiknya berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Contohnya, buku pelajaran bahasa Indonesia. Frasa ini fleksibel, dapat diperluas dengan kata depan atau kata ganti. Yang kedua, frasa verbal. Ciri-cirinya, inti adalah verba, sering diikuti oleh objek atau adverbia. Struktur umum, inti tambahan, objek tambahan, adverbia. Karakteristiknya berfungsi sebagai predikat utama dalam kalimat aktif dan dapat berbentuk transitif atau intransitif.
Materi selanjutnya yaitu sambungan dari ciri-ciri dan karakteristik masing-masing jenis frasa berdasarkan kelas kata. Yang pertama, frasa adjektiva. Ciri-cirinya, inti adalah adjektiva dimodifikasi oleh adverbia, intensitas atau komparasi struktur umum, adverbia tambahan inti. Karakteristiknya berfungsi sebagai atribut yang mendeskripsikan nomina. Contoh, sangat indah dan menarik. 2. Frasa ini sering digunakan untuk memberikan kualitas atau perbandingan frasa adverbial. Ciri-cirinya, inti adalah adverbia, dapat berdiri sendiri atau dimodifikasi oleh adverbia lain. Struktur umum, modifikator tambahan inti. Karakteristiknya berfungsi untuk memberikan informasi waktu, tempat, cara, intensitas. Contohnya, dengan sangat cepat. Frasa ini fleksibel dan dapat muncul di berbagai posisi kalimat. Yang ketiga, frasa proposisional. Ciri-cirinya, inti adalah proposisi diikuti oleh objek proposisi, biasanya nominal. Struktur umum, proposisi tambahan objek. Karakteristiknya berfungsi sebagai pelengkap atau modifikator relasional. Contohnya, di dalam rumah. Frasa ini menunjukkan hubungan spasial, temporal, atau abstrak. Materi selanjutnya, contoh penggunaan frasa berdasarkan kelas kata. Untuk memperjelas, berikut adalah contoh penggunaan masing-masing jenis frasa dalam kalimat lengkap dengan penjelasan yang singkat. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, frasa nominal. Mahasiswa itu membaca buku pelajaran bahasa Indonesia. Frasa, buku pelajaran bahasa Indonesia berfungsi sebagai objek. Yang kedua, frasa verbal. Dia sedang membaca buku dengan cepat. Frasa membaca buku dengan cepat berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga, frasa adjektiva. Pemandangan laut itu sangat indah dan menarik. Frasa sangat cepat menjelaskan cara berlari. Yang kelima, frasa preposisional. Anak itu bermain di dalam rumah. Frasa di dalam rumah menunjukkan tempat. Baik, langsung saja kepada kesimpulan dari materi PPT yang telah saya buat, yaitu frasa berdasarkan kelas kata. Kesimpulannya adalah frasa merupakan unit gramatikal penting dalam sintaksis yang terdiri dari kelompok kata dengan inti sebagai pusat fungsi. Frasa diklasifikasikan berdasarkan kelas kata inti, yaitu frasa nominal, verbal, adjektival, adverbial, dan proposisional. Setiap jenis frasa memiliki ciri dan fungsi. Yang berbeda dalam kalimat, seperti sebagai subjek, predikat, atau modifikator. Pemahaman frasa membantu analisis sintaksis serta penyusunan kalimat yang efektif dan sesuai kaidah. Contoh penggunaan menunjukkan kontribusi frasa terhadap kejelasan makna dan koherensi komunikasi. Kajian ini berhasil menjelaskan konsep, klasifikasi, ciri-ciri, dan aplikasi frasa berdasarkan kelas kata sesuai tujuan penelitian. Baik, hanya itu
yang dapat saya jelaskan dari PPT yang telah saya buat, yaitu materi frasa berdasarkan kelas kata. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.